Izin membuka Bu Prof dan Pak Warek. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu semua. Semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Yang terhormat Rektor Universitas Muhammadiyah Jakarta, Dr. Ma'mun Murad MSI. Yang terhormat Wakil Rektor 1 Dr. Muhammad Hadi SKM MKes. Yang terhormat Dekan, Wakil Dekan, dan Kaprodi di lingkungan Universitas Muhammadiyah Jakarta. Dan yang kami hormati Ketua LPPM UMJ, Profesor Dr. Insinyur Tri Yuni Hendrawati MSI, Koordinator UPPM Fakultas, dan Bapak Ibu dosen yang hadir dalam sosialisasi hari ini. Puji dan syukur, marilah kita menjadikan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas rahmat dan karunia yang berikan kepada kita semua. Salawat dan salam semoga tetap tercurahkan pada baginda Rasul Muhammad SAW. Bapak Ibu, pada sosialisasi kali ini, insya Allah akan beberapa hal yang akan disampaikan terkait panduan hibah pengabdian kepada masyarakat internal Universitas Muhammadiyah Jakarta untuk tahun 2022. Kemudian nanti ada penyampaian timeline pelaksanaan hibah pengabdian kepada masyarakat tahun 2022 dan simulasi sistem tata kelola Simlitabas UMJ. Marilah kita memulai pada pagi hari ini dengan mengucap basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Bapak Ibu, izinkan saya membacakan susunan acara. Pertama terkait pembukaan yang insya Allah disampaikan oleh Pak Rektor yang akan diwakilkan Pak Warek 1, Bapak Muhammad Hadi. Kemudian pemaparan panduan hibah penelitian internal. Selanjutnya pemaparan timeline pelaksanaan hibah pengabdian masyarakat dan simulasi sistem tata kelola Simlitabas UMJ terkait pengabdian kegiatan masyarakat. Bapak Ibu, selanjutnya sambutan Rektor Universitas Muhammadiyah Jakarta sekaligus membuka acara kepada Bapak Dr. Ma'mun Murad MSI yang dalam hal ini insya Allah akan diwakilkan oleh Wakil Rektor 1 Bapak Dr. Muhammad Hadi SKM MKes. Kepadanya dipersilakan. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang saya hormati Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat, Ibu Profesor Tri Yuni Hendrawati, dan tim yang saya hormati Bapak Ibu Dekan. Ini mohon maaf ini sambil kalau suaranya agak terganggu. Pertama-tama tentu kami mengucapkan terima kasih kepada LPPM yang terus-menerus mendorong peningkatan kualitas maupun kuantitas dari baik penelitian maupun juga pengabdian kepada masyarakat. Kalau kami melihat bahwa tahun demi tahun, alhamdulillah berkat kerja keras dari LPPM dan tim dan seluruh Bapak Ibu di jajaran fakultas UMJ terus-menerus merangkak naik. Dan ini juga diapresiasi oleh baik Majelis Dikti Litbang PP maupun juga dari L2 Dikti. Alhamdulillah bahwa kerja keras kita itu dilihat oleh orang luar sebagai sesuatu yang positif. Namun demikian bahwa kita tidak boleh puas karena memang kita kalau dikomparasi dengan PTM yang lain, kita memang masih harus lebih keras lagi untuk berusaha. Karena ya tentu kadang-kadang yang perguruan tinggi yang lebih muda, mereka lebih keras lagi ya berusaha untuk
lolos pendanaan eksternal, terutama yang diselenggarakan oleh pemerintah ya, Dikti. Namun demikian bahwa kita harus selalu optimis untuk meraih sesuatu dengan tahapan-tahapan yang baik. Nah, saat ini UMJ sendiri telah mendorong baik secara kebijakan ya, pembiayaan itu kita naikkan dan kita tingkatkan. Alhamdulillah kenaikannya cukup signifikan. Mudah-mudahan ini juga mendorong inovasi maupun kreativitas daripada dosen untuk meningkatkan prestasi di bidang penelitian dan pengabdian masyarakat. Kebetulan hari ini sedang sosialisasi tentang panduan proposal pengabdian masyarakat internal yang diselenggarakan oleh LPPM. Mudah-mudahan apa yang diupayakan oleh LPPM, terutama yang dimotori oleh Prof. Triyuni, senantiasa menjadi amal ibadah untuk kita semua. Karena apa yang kita perjuangkan adalah bagaimana menguatkan al-Islam dan kemuhammadiyahan ini dalam kehidupan kita sehari-hari, tentu melalui penelitian dan pengabdian masyarakat ini. Dan sedikit informasi ya Prof, kita akan bergabung juga di PKM internasional ya, PKM internasional. Jadi yang direncanakan itu adalah di Malaysia dan Thailand. Tapi ini kita masih menunggu petunjuk lebih lanjut dari Majelis Dikti. Tapi kita sudah mendaftar dan saya sudah lapor kepada Pak Rektor, mohon dukungan pendanaannya. Karena bagaimanapun kalau dananya nggak disupport agak sulit. Jadi Pak Rektor siap untuk ini. Dan insya Allah Prof nanti kita akan membicarakan lebih teknis terkait. Saya kira demikian dari kami mewakili Pak Rektor. Sekali lagi mohon maaf karena ini ada acara bersamaan. Dengan membaca Bismillahirrahmanirrahim, acara ini kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih Pak Warek. Sama-sama Prof, saya kembali ke arena dulu. Siap Prof. Iya Prof, iya makasih Prof. Ya. Terima kasih sekali lagi Pak Warek 1. Bapak Ibu, selanjutnya insya Allah akan ada pemaparan terkait dengan panduan hibah pengabdian kepada masyarakat internal Universitas Muhammadiyah Jakarta tahun 2022 yang akan disampaikan langsung oleh Profesor Dr. Insinyur Triyuni Hendrawati, MSI. Kepada beliau dipersilakan. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bapak Ibu yang saya hormati, terutama kepada Pak Rektor dan para warek yang hari ini sedang menghadiri sumpah ya, tetapi Pak Warek 1 sudah memberikan arahan kepada kita semua terkait dengan kegiatan-kegiatan daripada baik LPPM ataupun Bapak Ibu semuanya. Kemudian yang kedua kepada Bapak Ibu Dekan, Kaprodi, Wakil Dekan dan juga Bapak Ibu LPPM Fakultas, tentu saja saya memberikan apresiasi yang sebesar-besarnya atas keberhasilan kita bersama di dalam proses penelitian dan pengabdian masyarakat. Kemudian para hadirin semuanya, para dosen yang telah bersemangat hari ini, insya Allah semuanya akan kita semua akan mengadakan hibah internal PKM, di mana seperti yang lalu saya perlu mengumumkan juga Bapak untuk penelitian internal melalui Simlitapmas
cukup berhasil. Kenapa? Karena ada 225 penelitian yang didanai. Insya Allah dalam proses review Bapak Ibu. Nah, nanti itu tentu saja kita akan mereviewnya dan insya Allah semuanya akan menang. Karena apa? Karena 440 yang menjadi kuota kita. Kemudian, nanti untuk perbaikan dan proses review tentu saja akan menjadi sistem di mana Bapak Ibu akan meningkatkan lagi di dalam proses luaran. Kemudian yang hari ini kita akan coba mensosialisasikan hibah pengabdian masyarakat yang akan dibuka pada hari ini sudah dibuka Bapak Ibu, jadi Bapak Ibu sudah bisa membuka lamannya masing-masing. Terima kasih kepada Pak Rektor. Sebenarnya saya perlu sampaikan tadi yang pertama kali Pak Warek 1 sudah menyampaikan bahwa kita akan ikut KKN internasional. Kemudian yang kedua, kita untuk Pengmas ini, jadi Pengmas ini mengadopsi daripada yang diadakan oleh Dikti, Bapak Ibu. Jadi kenapa? Nanti ada beberapa syarat yang kita akan mencoba itu merupakan replikasi miniatur daripada Dikti. Kenapa? Karena penelitian internal atau pengabdian internal ini adalah merupakan salah satu jalan. Jadi istilahnya tangga supaya Bapak Ibu bisa menapaki nanti Bapak Ibu masuk ke reputasi internasional, nasional ataupun internasional. Nah, baik Bapak Ibu, saya akan coba share. Perlu saya sampaikan Bapak Ibu, UMJ setelah 2 tahun absen tidak mendapatkan hibah pengabdian masyarakat, tahun ini kita sudah pecah telur dengan adanya Bulusi menjadi didanai oleh Dikti PKM. Memang cukup banyak, kita mengirimkan hampir 20 ya, tetapi menang 1, tapi sudah alhamdulillah. Nah, Pak Rektor berkomitmen untuk menaikkan kinerja daripada Pengmas, terutama bagi fakultas dan prodi, itu melalui hibah Sinlitapmas 1, yang kedua adalah melalui KKN. KKN akan ada di bulan Juli. Jadi Bapak Ibu, nanti yang bagi fakultas yang terlibat di KKN, nanti adalah akan mempunyai laporan pengabdian masyarakatnya juga, yang dilakukan oleh dosen dan mahasiswa. Baik Bapak Ibu, panduan hibah Pengmas ini sudah di SK-kan Rektor ya Bapak Ibu ya. Nah Bapak Ibu sudah bisa mendownload di www.sinlitapmas.umj.ac.id. Jadi LPPM berusaha semua yang akan dilakukan itu memenuhi 8 standar daripada Dikti. Nah, jadi kalau Bapak Ibu melakukan akreditasi di prodi ataupun akreditasi di IPT, nanti ini semua sudah dilakukan melalui standar nasional SN Dikti. Nah, jadi Bapak Ibu, SK-nya sudah ada dan sudah dilakukan oleh tim dari mulai bulan Januari kita sudah melakukan ini. Nah, terima kasih kepada tim baik di LPPM ataupun yang ada di LPPM fakultas. Nah, kami sampaikan Bapak Ibu untuk itu. Nah, setiap panduan tentu saja ada visi misi daripada UMJ yang merupakan ini kita ya naungan daripada kita di dalam melakukan supaya Universitas Muhammadiyah Jakarta menuju unggul sesuai dengan komitmen dari Pak Rektor. Nah, oke Bapak Ibu, ini silakan Bapak Ibu akan coba buka gitu ya. Saya langsung dari ini dan saya sengaja tidak membuat PPT. Baik Bapak Ibu, nah perlu saya sampaikan juga Bapak Ibu bahwa sesuai catur dharma, maka SK tentang catur dharma sudah ada. Jadi SK implementasi catur dharma. Jadi Bapak Ibu pada saat melakukan Pengmas, itu adalah merupakan implementasi baik dari penelitian Bapak Ibu, bisa dari kompetensi Bapak Ibu, bisa kemudian nanti akan diabdikan kepada masyarakat. Nah, nanti kita sudah berusaha, saya sendiri juga sudah berkoordinasi dengan BPM atau Badan Penjaminan Mutu, bahwa kegiatan daripada pengabdian masyarakat ini memenuhi daripada standar mutu yang ada, baik nasional ataupun internal SPMI daripada UMJ.
Nah, Bapak Ibu nanti mohon Bapak Ibu baca ya, karena apa? Karena yang pertama kali tentang implementasi catur dharma yang pedoman integrasi catur dharma sudah ada SK-nya, Bapak Ibu bisa Google di LPPM atau Google setiap Bapak Ibu mengakses LPPM umj.ac.id, maka Bapak berkontribusi terhadap webometriknya umj.ac.id. Jadi setiap Bapak mengakses LPPM itu berintegrasi dengan websitenya UMJ. Nah, begitu Bapak Ibu, kira-kira nanti silahkan dibaca. Diresapi ya Bapak Ibu ya, kalau membaca saya rasa kita hanya perlu 1/4 jam lah untuk membaca panduan ini dengan baik-baik gitu ya. Terus kemudian Pak Rektor juga, Rektorat juga telah menyampaikan bahwa semua hibah penelitian dan pengabdian internal itu harus melalui sistem. Nah, alhamdulillah dengan Sinlitapmas ini, dengan Sinlitapmas kita lebih mudah untuk mendapatkan data Bapak Ibu. Nah, jangan lupa Bapak Ibu, semuanya nanti harus di-approve oleh anggota. Ya, jadi Bapak Ibu jangan sampai the last minute, karena the last minute siapa tahu nanti anggotanya sudah tidur gitu ya, jadi tidak bisa meng-approve ajuan. Oke, jadi tujuannya tentu saja ingin memotivasi dosen Bapak Ibu bagi yang tidak mendapatkan hibah di luar. Nah, kemudian Bapak Ibu juga mempunyai luaran yang nanti akan bisa menjadi jembatan untuk bisa mencapai jenjang kepangkatan yang lebih tinggi. Yang lektor menjadi lektor kepala menghilangkan associate profesornya untuk menjadi profesor. Nah, yang penting juga Bapak Ibu, di dalam MBKM, maka Bapak Ibu juga harus menyertakan mahasiswa dan tendik. Nah, mahasiswa dan tendik nanti disebutkan nama dan juga NIM-nya ya untuk mahasiswa. Kalau tendik nanti kalau tendik tidak kita batasi Bapak Ibu, tendik hanya disertakan di dalam memenuhi akreditasi, jadi Bapak Ibu bisa menyampaikan dalam bisa double lah teknik ini. Begitu Bapak Ibu. Terus kemudian jangan lupa Bapak Ibu akan diutamakan apabila Bapak Ibu mempunyai mitra LPCR Muhammadiyah ataupun Aisyah. Jadi karena kita berada di naungan daripada Muhammadiyah, jadi Bapak Ibu kalau bisa mengikut sertakan daripada baik Aisyah ataupun Muhammadiyah, baik di lingkungan. Kenapa? Karena Pak Rektor juga telah menginstruksikan bagi Bapak Ibu dosen untuk aktif di di lingkungannya masing-masing, ranting dan cabang Muhammadiyah di masing-masing. Baik Bapak Ibu, kira-kira seperti itu. Kemudian nanti kebijakan dasar tentu saja Bapak Ibu silakan untuk membaca. Tentu saja Al-Islam dan Kemuhammadiyahan menjadi fondasi yang pertama, di mana di dalam bermuhammadiyah kita ingin menyebarkan daripada Islam yang sesungguhnya. Nah, kemudian Bapak Ibu tentang kebijakan-kebijakan lain tentu saja mengacu kepada kebijakan nasional, juga kebijakan yang ada di Muhammadiyah terkait dengan statuta, renstra, dan lain-lain. Termasuk keputusan rektor terhadap renstra penelitian dan renstra daripada Pengmas. Nah, standar mutu pengabdian Bapak Ibu sudah ada, jadi supaya Bapak Ibu memahami. Nanti jadi kalau LPPM melakukan teguran ya dan tidak pencairan dana di tahap kedua, nanti Bapak Ibu nggak marah gitu. Kenapa? Karena memang kita berbasis pada luaran. Nah, oke Bapak Ibu. Kemudian rencana pengabdian nanti Bapak Ibu jangan lupa Bapak Ibu juga melakukan meninjau lagi kepada renstra pengabdian, baik yang di fakultas ataupun di prodi ataupun di nah, kalau di UMJ ada 7 payung ya Bapak Ibu ya.
7 payung itu 1 kegiatan AIK, kemudian 2 ada pemberdayaan masyarakat dan pengembangan ekonomi, kemudian transfer dan difusi teknologi, inovasi iptek dan kelembagaan, pengembangan kearifan lokal, pelayanan sosial dasar dan mitigasi bencana, adaptasi perubahan iklim dan ketangguhan. Silakan Bapak Ibu melihat ini, kemudian nanti bisa dilihat roadmap-nya LPPM atau roadmap-nya UMJ dalam bidang pengabdian masyarakat. Kalau di dosen tentu saja sudah merupakan integrasi dari sektor Dharma, Bapak Ibu. Nah, oke, kalau di fakultas tentu saja ada 2 roadmap, yaitu roadmap penelitian dan roadmap pengabdian masyarakat. Nah, pola kerjasama dengan pihak luar atau mitra, Bapak Ibu silahkan apabila Bapak Ibu akan mempunyai mitra, tadi yang saya sarankan adalah kita akan membesarkan Muhammadiyah dan Aisyah, ya. Jadi kalau bisa Bapak Ibu berkoordinasi atau menjadikan mitra di tempat Bapak Ibu yang terhubung dengan pengabdian masyarakat terkait dengan LPCR Muhammadiyah dan Aisyah. Nah, kemudian mengenai insentif pendanaan pengabdian masyarakat, Bapak Ibu, nanti Bapak Ibu sudah bisa melihat di dashboard-nya. Dashboard-nya itu 5 juta, in kind 2,5. Jadi totally nanti akan 7,5 ya Bapak Ibu kalau menulis di akreditasi ya Bapak Ibu. Kenapa harus ada in kind? In kind itu tidak usah diuraikan, tetapi itu adalah merupakan salah satu komitmen. Karena Bapak Ibu adalah melekat sebagai dosen daripada Universitas Muhammadiyah Jakarta. Nah, kemudian tahap pertama pencairan nanti Bapak Ibu akan dicairkan 50% di tahap pertama setelah kontrak. Kemudian tahap kedua 50% setelah laporan dan luaran wajibnya sudah dilakukan. Nah, saya berpesan Bapak Ibu supaya LPPM juga lancar dalam hal ini. Kenapa saya mengatakan seperti ini? Tahun lalu itu ada 8 yang nyangkut Bapak Ibu. Nyangkut jadi luarannya tidak tercapai, akhirnya LPPM menahan itu dananya. Sampai akhirnya mendapatkan LOA dan juga publish. Nah, untuk itu tahun ini Bapak Ibu kalau pelaksanaannya bisa sampai 5-6 bulan ya, diharapkan Bapak Ibu tidak mempunyai utang. LPPM juga nggak senang kalau Bapak Ibu nggak sukses di dalam luaran ya Bapak Ibu ya. Nah, kemudian persyaratan Bapak Ibu. Persyaratan itu maksimal 3 dosen Bapak Ibu, ketua dan anggota. Nah, ada satu tambahan Bapak Ibu, di mana harus melibatkan minimal 2 fakultas. Nah, kenapa ini dilakukan Bapak Ibu? Karena dikti itu begitu masuknya hanya lintas prodi, maka Bapak Ibu langsung masuk kotak, gitu ya. Nah, Bu Lucy nanti bisa menambahkan juga, Bu Lucy itu berhasil dikarenakan anggotanya itu ketuanya Bu Lucy, anggotanya Bu Okta, dan juga anggota yang lain dari fakultas lain adalah Bu Mei Santi dari Fakultas Pertanian. Selamat ya Bu Lucy, Bu Mei Santi, dan juga Bu Okta. Nah, untuk itu Bapak Ibu, maka kita mereplikasi. Mas Reddy? Mas Reddy? Mas? Ini minta tolong, ada suara gaduh ya. Pak Zulfikar Ramadan ini siapa? Oke, Bapak Ibu mohon di-mute ya, supaya kita juga punya suara yang lebih baik gitu ya. Nah, kemudian persyaratan Bapak Ibu. Nah, persyaratan itu ketua pengusulnya tetap asisten ahli ya Bapak Ibu ya, minimal S2, memiliki NIDN ya Bapak Ibu ya. Kemudian anggota pengusulnya adalah dosen tetap, minimal S2, memiliki NIDN, minimal tenaga pengajar minimal 2 dan maksimal 3 dosen UMJ. Nah, ketua dan anggota harus memiliki ID Sinta. Nah, untuk ID Sinta ini Bapak Ibu, UMJ sudah 522. Saat ini bulan Januari kemarin masih 420. Jadi kita cukup berhasil di dalam memaksa dosen mempunyai ID Sinta. Kemudian Bapak Ibu juga mengikutsertakan mahasiswa minimal 1 dan maksimal 2. Kemudian wajib mengikutsertakan anggota tenaga pendidikan sebanyak 1 orang ya Bapak Ibu ya. Diutamakan topik pengabdian masyarakat yang diajukan merupakan implementasi hasil penelitian. Jadi nanti Bapak Ibu disenggolkan ya, disenggolkan. Kenapa? Karena di Borang
itu memang menuntut bahwa penelitian itu dihilirisasi, satu di industri atau mitra pengguna atau mitra investor, yang kedua adalah pada pengabdian masyarakat. Kemudian yang ketiga, yang ke G itu adalah wajib menyertakan roadmap ketua. Nah, roadmap Bapak Ibu kalau kemarin belum lengkap dengan pengabdian masyarakat, coba Bapak Ibu lengkapin lagi untuk bisa mendapatkan roadmap yang merupakan implementasi catur dharma. Kemudian menandatangani lembar kesediaan menyelesaikan pengabdian masyarakat Bapak Ibu, laporan akhir dan luaran. Kemudian tim Pengmas itu harus multidisiplin Bapak Ibu, yang tahun ini harus ada supaya Bapak Ibu juga bersilaturahim ya Bapak Ibu, jangan sampai nanti oh iya fakultas teknik kenalnya fakultas teknik aja gitu ya. FEB kenalnya FEB doang gitu ya. Jadi tahun ini kita berharap bahwa para dosen mengenal dari fakultas lain. Jadi minimal 2 fakultas dalam satu usulan proposal. Nah, kemudian setiap usulan kuotanya sebagai ketua atau satu sebagai anggota atau dua-duanya sebagai anggota. Nah, kemudian Bapak Ibu juga menyampaikannya melalui www.sinlitapmas.umj.ac.id. Jangan lewat profil ya Bapak Ibu ya, tetapi lewat dashboard Bapak Ibu yang memang sudah ada pengumuman untuk pengusulan. Kemudian disarankan Bapak Ibu lokasinya dekat dengan UMJ sekitar 200 km ya. Kemudian disarankan juga adanya keterlibatan LPCR dan juga merupakan sinergi dengan catur dharma AIK. Kemudian ucapan terima kasih juga harus dilakukan di dalam publikasi dan fasilitasi Universitas Muhammadiyah dan Jakarta dan Mitra. Jangan lupa juga disebutkan ya Bapak Ibu ya, fakultas dan juga prodinya. Nah, kemudian contoh-contoh tema Bapak Ibu silakan. Di sini ada nomor 6 itu kita kasih contoh-contoh tema ya. Pagar hijau, ada kompos dan lain-lain. Silakan untuk bisa melakukan dengan itu. Nah, kemudian kita untuk jenis pengabdian masyarakat kita baru satu saja ya Bapak Ibu ya dengan pendanaan yang tadi yang ada di dashboard Bapak Ibu. Kemudian luaran wajibnya adalah jurnal atau proceeding. Kemudian ada poster hasil pengabdian masyarakat. Dan yang ketiga, modul ajar atau modul pelatihan hasil Pengmas. Ya, jadi Bapak Ibu kalau nanti mengadakan pelatihan atau mengadakan Pengmas, bisa dalam bentuk Word atau bisa dalam bentuk PPT. Kita mempermudah saja Bapak Ibu, yang penting ada buktinya bahwa karena kita kalau akreditasi itu pasti ditanya mana buktinya integrasi Tridharma ya, Tridharma kalau UMJ adalah catur dharma. Kemudian Bapak Ibu juga terbuka untuk membuat luaran tambahan. Luaran tambahan nanti jangan lupa Bapak Ibu ada sertifikat pemakalah seminar nasional ataupun internasional jika mau. Nanti LPPM juga membuat yang namanya Semnaskat dan Semnaslit Bapak Ibu. Kemudian ada HKI, publikasi media massa. Jadi publikasi media massa itu Bapak Ibu bisa menulis di Republika atau bisa menulis di Redizen ya, yang gratis ya Bapak Ibu ya. Kemudian Bapak Ibu juga mau menambahkan di buku ajar silahkan. Kemudian ada teknologi tepat guna, ada prototip dan luaran lainnya. Nah, setiap luaran dari hibah ini wajib mencantumkan ucapan terima kasih kepada UMJ, LPPM, Fakultas Prodi dan Mitra Pengabdian Masyarakat. Mungkin ini ada sedikit typo Mas Darto, di sini mitra penelitian ya atau mitra pengabdian. Nah, kemudian tahapan pengabdian kepada masyarakat Bapak Ibu nanti Mas Darto akan menjelaskan detailnya dan Mas Redi tentang sistemnya ya Bapak Ibu ya. Nah, kemudian Bapak Ibu jangan lupa tadi harus ada ACC dari anggota ya Bapak Ibu ya. Jadi jangan sampai nanti di the last minute. Kemudian Bapak Ibu, LPPM juga berharap bahwa hibah Pengmas tidak lagi diperpanjang seperti hibah penelitian kemarin. Nah, diharapkan juga Bapak Ibu nanti Kaprodi bisa mendata, kemudian termasuk untuk lintas prodinya Bapak Ibu supaya dosen UMJ itu pokoknya kenal seluruh UMJ gitu ya. Nah, kemudian pelaksanaan pengabdian masyarakat. Nah,
perlu Bapak Ibu ketahui yang di blacklist di Pengmas ini hanya Bulusi. Jadi Bulusi di blacklist kenapa? Karena dia sudah mendapatkan pendanaan dari Dikti. Anggotanya masih boleh dan Bulusi berhak untuk menjadi anggota di 2 anggota ya Bapak Ibu ya. Nah, kemudian pelaksanaan Pengmas nanti lampirannya ada di sini Tapas ya Bapak Ibu ya, termasuk pelaporan, monitoring, evaluasi, termasuk proses review ya. Bu Retno juga salah satu reviewer ya Bu ya di penelitian juga. Nah, nanti seminar hasil kita akan lakukan di sekitar bulan Januari ya Bapak Ibu ya, terutama biasanya ada acara penghargaan kepada peneliti dan pada pengabdi masyarakat. Nah, kemudian luaran pengabdian masyarakat Bapak Ibu bisa macam-macam. Bapak Ibu juga mohon doanya nanti sentra Haki yang sekarang berada di LPPM nanti akan menurunkan harga dari 500 menjadi 300 ya Bapak Ibu ya. Tentu saja nanti kita akan sosialisasikan sehingga Bapak Ibu rajin untuk membuat hak cipta dan juga nanti Bapak Ibu kalau punya merek juga bisa didaftarkan. Insya Allah kita akan kerjasama dengan konsultan Haki. Nah, kemudian penghargaan dan sanksi ini Bapak Ibu yang perlu saya sampaikan, sebenarnya Bu Yuni itu nggak suka sanksi gitu ya, sukanya itu penghargaan gitu ya. Nah, penghargaan nanti tentu saja akan kita buat pada acara diseminasi ya Bapak Ibu ya, termasuk capaian dari Bapak Ibu. Kemudian sanksi Bapak Ibu tentu saja diberikan jika A. dosen terbukti melakukan plagiat, dosen menyampaikan laporan akhir yang tidak sesuai dengan usulan hibah Pengmas yang disetujui. Jadi tidak boleh mengusulkan A tapi laporannya B. Karena tahun lalu ada yang seperti itu. Dipikirnya LPPM tidak melakukan monef, padahal LPPM melakukan monef. Gitu ya. Saya tidak usah sebutkan namanya, tapi itu jangan sampai terulang lagi. Terus kemudian C, apabila ada 1 tahun sejak laporan penugas diterima, ternyata dosen tidak menyelesaikan pengabdian masyarakat laporan akhir dan luaran. Nah, kemudian sanksi juga diberikan dalam bentuk dosen bersangkutan harus mengembalikan dana yang telah diterimanya. Yang kedua, B, dosen bersangkutan tidak diberikan kesempatan untuk melaksanakan hibah pengabdian masyarakat yang didanai oleh LPPM UMJ untuk 1 tahun ke depan. Jadi ini kita sudah tuliskan Bapak Ibu, dan ini juga dinilai di dalam akreditasi. Kenapa? Di dalam akreditasi itu juga ada namanya reward and punishment ya Bapak Ibu ya. Oke, kira-kira demikian Bapak Ibu. Kemudian semua lampiran sudah ada, jadi Bapak Ibu termasuk formulir penilaian terhadap usulan hibah. Di sini ada analisis situasi, permasalahan mitra, kemudian solusi yang ditawarkan, ada target luaran, kelayakan tim, dan kelayakan program. Nah, kita mengadopsi dari yang punyanya Dikti ya Bapak Ibu ya. Jadi nanti insya Allah di sini Tapas juga akan dikeluarkan hasil review tetapi blind ya Bapak Ibu ya. Nama reviewer tidak kita buka. Kenapa? Karena supaya tidak ada konflik of interest, tetapi apa yang ditulis oleh reviewer terhadap masukan dari Bapak Ibu untuk penelitian Bapak Ibu akan dimunculkan. Supaya nanti pada saat pelaporan Bapak Ibu sudah memperhatikan daripada masukan reviewer. Nah, kemudian Bapak Ibu ini sudah ada surat kesediaan melaksanakan pengabdian masyarakat ya Bapak Ibu ya. Tolong ini dilaksanakan dan pakai materai 10.000 ya. Nah, kemudian template Bapak Ibu sudah bisa mengunduh di sini Tapmas. Nanti Mas Reddy akan menyampaikan untuk penjelasan. Dan jika Bapak Ibu bermasalah, Bapak Ibu sudah ada nomor HP yang nomor HP kontak resmi. Dan alhamdulillah Bapak Ibu, saya mengucapkan apresiasi yang sebesar-besarnya kepada Mas Darto dan juga Mas Reddy. Itu saya tuh masih nungguin, bahkan jam 11 malam itu saya masih dikontak oleh dosen untuk prosesnya. Saya belum selesai Bu, saya tidak, ini karena sistem yang akan menutup ya Bapak Ibu ya. Nah, kemudian nanti template, mohon kepada Bapak Ibu mengikuti template. Kalau yang nggak mengikuti template, apalagi udah ketahuan sama reviewer, itu bisa dinyatakan tidak sesuai gitu ya. Nah, oke Bapak Ibu, ini template-nya
tolong dipahami, dan kami menggunakan template yang memang ada di dikti supaya Bapak Ibu terbiasa untuk berkompetisi nantinya. Nah, yang baru ini Bapak Ibu, yang baru adalah di sini. Yang baru ini RAB biasa aja Bapak Ibu, paskan menjadi 7,5 ya. Jadi in-kind-nya 2,5, jadi 5 juta yang akan cair ke Bapak Ibu, 2,5 in-kind jadi menjadi 7,5. Kemudian daftar pustaka. Nah, Bapak Ibu, gambaran iptek hasil penelitian yang akan didiseminasikan. Nah, Bapak Ibu tolong dilihat penelitian baik yang sudah dilakukan di masa-masa lampau ataupun yang baru saja. Kenapa? Karena itu paling tidak disenggolkan ya Bapak Ibu ya, disenggolkan. Jadi paling tidak Bapak Ibu sudah mulai berpikir bahwa penelitian Bapak Ibu itu ada nantinya akan bisa menjadi pengabdian masyarakat. Begitu Bapak Ibu. Nah, kenapa ini kita lakukan? Karena ini adalah sesuai dengan akreditasi Bapak Ibu. Nah, peta lokasi mitra sasaran dan lain-lain silahkan Bapak Ibu ini. Nah, kemudian template pengabdian masyarakat Bapak Ibu nanti tetap seperti biasa, dan lain-lain ya Bapak Ibu. Silahkan. Kemudian ini kok ada double ya Mas? Oke, kemudian di sini Bapak Ibu ada form kepuasan mitra ya Bapak Ibu, nanti akan disampaikan. Kenapa form kepuasan mitra ini harus dilakukan Bapak Ibu? Jadi Bapak Ibu nanti bisa melakukan form kepuasan mitra, kemudian Bapak Ibu bisa membunyikan di laporan ya Bapak Ibu ya. Jadi form kepuasan mitra ini menjadi penting. Kenapa? Karena ini ditanyakan di akreditasi. Jadi di sini ada pertanyaan Bapak Ibu, kemudian dijawabnya sangat puas, puas, kurang puas, dan lain-lain. Nah, dari sini nanti Bapak Ibu bisa melakukan hasil dan pembahasan atau pelaksanaan daripada pengabdian masyarakat di jurnal ya. Siapa tahu Bapak Ibu bisa masuk ke Sinta ya, jurnal Sinta. Nah, kemudian Bapak Ibu silakan nanti tanda tangan daripada mitra PKN. Nah, oke. Kemudian Bapak Ibu kami juga mengadopsi di sini adalah kategori luaran pengabdian kepada masyarakat. Kami mengadopsi dari panduan dikti ya Bapak Ibu supaya Bapak Ibu mulai mulai melihat dikti ini sebagai sumber daripada pendanaan kita. Nah, demikian Bapak Ibu, saya rasa ini adalah merupakan diambil dari dikti ya. Kemudian kami juga masukkan kepada template daripada Semnaskat Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu kalau nggak mau repot, nanti silakan nanti bulan Oktober nanti akan ada Semnaskat dan bisa menjadi luaran daripada kegiatan Bapak Ibu. Nah, oke, ini contohnya Bapak Ibu, silakan nanti akan didaftarkan sendiri di Semnaskat. Ya, Bapak Ibu, kira-kira itu menjadi prolog daripada penjelasan, dan silakan untuk Bapak Ibu dikasih waktu ya Mas Darto ya untuk tanya jawab dulu sebelum Mas Darto dan Mas Redi akan atau Mas Darto menyampaikan dulu biar tanya jawabnya nanti. Timeline dan sistem ya Bu, nanti tanya jawab digabung setelah itu. Oh baik, silakan Mas Darto, monggo. Baik, terima kasih Prof atas waktunya. Izin ini ada penyampaian timeline. Bapak Ibu, apakah sudah terlihat? Oke, baik. Bismillahirrahmanirrahim. LPPM alhamdulillah sudah melakukan sosialisasi kepada UPPM Fakultas, tepatnya pada hari Rabu minggu lalu, minggu ini ya Bapak Ibu. Kemudian minggu ini nanti akan dilakukan sosialisasi ya, yaitu terkait dengan pengabdian masyarakat, baik nanti dilakukan oleh masing-masing fakultas atau LPPM yang dilakukan pada hari ini. Nah, sesuai dengan surat edaran Rektor nomor 176, Bapak Ibu di situ bisa melihat persyaratan, kemudian juga bisa melihat timeline-nya. Nah, insya Allah akan saya bahas terkait dengan
apa dan bagaimana nanti proses dari pelaksanaan pengabdian masyarakat dari awal sampai akhir. Yang pertama, Bapak Ibu, tadi saya sudah sampaikan terkait dengan sosialisasi pembukaan hibah pengabdian kepada masyarakat 23 Mei sampai 27. Alhamdulillah UPPM Fakultas sudah menerima panduan dan timeline-nya. Kemudian kemarin tim sudah melakukan pembukaan, jadi Bapak Ibu sudah mendapatkan notifikasi dari WhatsApp yang dikirim otomatis oleh sistem. Di situ Bapak Ibu bisa langsung klik linknya, jadi ketika mau mendownload template dan lain sebagainya bisa dilakukan melalui WhatsApp tadi. Nah, pelaksanaan unggah usulan insya Allah akan dilakukan 30 Mei kemarin sampai dengan 24 Juni 2022, berarti sekitar 4 minggu kita berikan kesempatan, dan apa yang disampaikan oleh Prof. Yuni tadi, insya Allah tidak akan ada perpanjangan, karena nanti akan banyak agenda-agenda lain terkait dengan proses review dan penandatanganan kontrak dan berita acara. Kemudian penilaian usulan pengabdian kepada masyarakat yang tentu dilakukan oleh 15 reviewer tersertifikasi nasional akan kami plotting sebelum tanggal 27, jadi insya Allah 27 sampai 16 Juli, sekitar 3 minggu proses pelaksanaan review oleh tim reviewer. Dan poin keempat, ini pengumuman usulan pengabdian kepada masyarakat yang lolos didanai. Artinya diperkuat nanti dengan SK Rektor tentang pemenang hibah usulan pengabdian kepada masyarakat sekitar bulan Juli, tepatnya di 25 Juli 2022. Tapi ini sifatnya tentatif Bapak Ibu, bisa lebih cepat atau sedikit agak lambat, nanti bisa ditunggu. Kemudian pelaksanaan penandatanganan kontrak dan berita acara kami lakukan sekitar 26 sampai 29 Juli. Ini juga sebenarnya tentatif, nanti teknis dan detailnya akan disampaikan menyusul apakah per fakultas atau kita agendakan per prodi dan lain sebagainya, nanti akan disampaikan menyusul. Dan yang harus digarisbawahi adalah batas akhir pelaksanaan kegiatan pengabdian masyarakat. Jadi di situ Bapak Ibu sudah melakukan catatan harian di sistem, kemudian sudah melaporkan laporan akhir, dan sudah melaporkan luaran. Luarannya apa aja tadi sudah ada di panduan, ya, ada luaran wajib, juga ada luaran tambahan. Ini tanggal 17 Desember 2022. Nah, tanggal 17 Desember 2022 itu bertepatan dengan sama batas akhir dari pelaksanaan penelitian Bapak Ibu. Jadi tanggal itu semuanya kita sudah merekapitulasi untuk catatan harian, laporan akhir, dan luaran. Dan yang enggak harus dilewati ini Bapak Ibu ya, kegiatan monitoring dan evaluasi atau MONEV pengabdian masyarakat, insya Allah juga ini dilakukan oleh tim reviewer ya, tersertifikasi nasional, yaitu sekitar 19 sampai dengan 31 Desember. Sebelum nanti akan ada pelaksanaan kegiatan rutin tahunan, yaitu seminar hasil, diseminasi, dan penghargaan peneliti dan penghargaan pengabdi, yaitu insya Allah akan dilakukan tentatif tanggal maksudnya bulan Januari 2022. Baik Bapak Ibu, jika mungkin dirasa cukup, Bapak juga bisa melihat tadi di surat edaran Rektor nomor 176 terkait dengan syarat pengusul dan timeline pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat. Saya rasa cukup untuk pembacaan timeline, mungkin nanti akan dilanjutkan oleh Mas Reddy terkait dengan sistem tata kelola di Tamas UMJ. Kepada Mas Reddy, dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, apakah suara saya terdengar? Ya, terdengar. Oh, Ya, dengar, bagus, terdengar. Alhamdulillah.
Ya, saya langsung masuk ke sistemnya saja ya Bapak Ibu. Nah, di sini saya sudah share screen, seharusnya sudah tampak semua di layar Bapak Ibu semua. Jadi seperti yang tadi disampaikan oleh Bu Prof, ada beberapa hal terkait dari penyelenggaraan hibah PKM melalui sistem ini yang untuk penyelenggaraan yang kali ini, yang 2002 ini, ada beberapa tambahan terkait syarat dari pengusul, dari ketuanya tadi, di mana harus melibatkan antar fakultas atau lintas fakultas, dan itu sekarang dibuat wajib gitu. Jadi kalau sebenarnya kalau untuk hibah dari Singlitama sendiri yang diselenggarakan oleh LPPM pada tahun-tahun sebelumnya, sebenarnya fitur itu sudah, fitur antar fakultas itu sudah ada. Namun memang sifatnya tidak wajib. Jadi ketika Bapak Ibu yang tahun-tahun sebelumnya yang mengikuti penelitian ataupun PKM menggunakan anggota dari sesama fakultas ataupun dengan fakultas yang lain itu dapat atau bisa untuk ikut gitu. Nah, tapi kalau untuk yang saat ini, yang 2002 ini, untuk PKM khususnya, wajib untuk melibatkan dari fakultas lain. Nah, jadi nanti seperti biasa, karena sudah dibuka per tadi malam ya untuk hibah PKM-nya, dan Bapak Ibu semua yang sudah mengupdate nomor handphonenya pada sistem Singlitapmas tentunya sudah mendapatkan WhatsApp dari sistem. Kira-kira tadi malam kurang lebih sekitar jam 9 atau jam 10 gitu ya Mas Darto, baru diluncurkan. Ketika Bapak Ibu login, nanti di halaman Bapak Ibu akan tampil seperti ini ya Bapak Ibu. Ada nama Bapak Ibu semua. Nah, Bapak Ibu nanti mengajukannya lewat card yang ini nih Bapak Ibu. Ada pengumuman hibah pengabdian masyarakat LPPM internal tahun usulan 2022. Nah, jika tidak tampil di layar Bapak Ibu semua atau alias kosong gitu misalnya ya Bapak Ibu, jadi cardnya nggak ada seperti ini gitu ya, kosong seperti ini, tandanya Bapak Ibu tidak eligible untuk ikut sebagai ketua pengusul, dikarenakan ada beberapa syarat yang mungkin Bapak Ibu belum penuhi. Seperti kalau misalnya adalah Japfungnya itu minimal harus AA, dan kemudian juga harus memiliki Sinta ID. Nah, jika Bapak Ibu belum mengupdate Sinta ID ataupun Japfungnya belum diupdate, maka itu tidak akan muncul di sini. Nah, untuk kendala seperti itu nanti mungkin bisa berkoordinasi dengan Pak Darto gitu. Kalau misalnya nanti memang ternyata lupa untuk mengupdate atau sebagainya gitu ya Pak Darto ya, nanti bisa dibantu mungkin. Betul. Ya. Nah, jadi Bapak Ibu mengajukannya lewat tombol yang warna biru ini, ajukan usulan, bukan lewat menu riwayat usulan, karena kemarin untuk yang penelitian yang baru saja kita selenggarakan kemarin, jendela proposalnya, itu banyak sekali Bapak Ibu yang membuat riwayat usulan gitu Bapak Ibu. Jadi kalau riwayat usulan ini memang dibuat fiturnya untuk mengisi riwayat usulan hibah yang pernah Bapak Ibu menangkan, tapi di luar dari Singlitapmas UMJ gitu. Misalnya Bapak Ibu pernah menang di Ristek Dikti ataupun di hibah-hibah yang lain. Itu. Jadi memang kalau dari situ nanti statusnya langsung pemenang hibah gitu ya Bapak Ibu ya, karena kan memang tujuannya untuk membuat riwayat gitu bahwa Bapak Ibu pernah ikut dan sudah pernah menang. Jadi bukan dari yang side menu yang sebelah sini ya Bapak Ibu ya. Kan di sini ada side menu. Kemarin ada cukup banyak karena memang makanya saya perlu sampaikan ulang di sini. Mudah-mudahan setelah ini Bapak Ibu semua sudah tercerahkan gitu bahwa memang kalau misalnya tidak tampil ya tidak ada kartunya di sini, Bapak Ibu juga harus periksa dulu apakah memang Bapak Ibu sudah eligible gitu. Jadi kalau misalnya memang belum AA ataupun memang belum punya Sinta ID, ya tentunya memang mungkin memang belum
bisa untuk jadi ketua gitu. Tapi kalau penyebabnya hanya karena Bapak Ibu belum update, misalnya sudah AA gitu, ataupun bahkan mungkin ada juga yang di atas AA tapi belum diupdate nih Bapak Ibu nih sistemnya di profilnya dari Simlitamas Bapak Ibu ini. Untuk itu nanti bisa untuk menghubungi kami, baik saya ataupun Pak Darto. Nah, di sini yang pertama Bapak Ibu lakukan adalah Bapak Ibu download dulu template-nya di sini, yang warna merah ini download template usulan. Bapak Ibu bisa untuk membuat dulu usulannya, gitu kan. Jadi ini saya buka juga deh. Saya ganti, sebentar Mas, biar ini sekalian jelasin soal template. Baik, nah ini template-nya sekarang ya Bapak Ibu. Jadi untuk template ini jangan menggunakan template selain dari yang Bapak Ibu download dari silmitapmas.umj.ac.id ya. Seperti misalnya mungkin Bapak Ibu masih menyimpan template yang lama, itu nanti ketika di seleksi awal, ada istilah seleksi administrasi, ketika memang ditengarai memang ini template lama, maka itu akan ditolak gitu oleh Pak Darto nanti, oleh admin. Jadi memang harus menggunakan template yang ini gitu. Nah, pada halaman pertama, Bapak Ibu tidak akan bisa melakukan edit di halaman pertama ini, karena memang ini kami kunci. Jadi memang tidak bisa dilakukan edit, jadi Bapak Ibu nggak usah bingung, ini kenapa atau mungkin nanti Bapak Ibu punya ide, misalnya di copy paste, di new doc gitu ya, terus Bapak Ibu isi di edit, ini juga salah, karena nanti akan ketahuan juga, dan itu pasti akan ditolak. Akan kami tolak, dan akan kami minta untuk menggunakan template yang terbaru, dan tidak perlu diedit-edit. Nah, Bapak Ibu silakan mengisi, ataupun mulai mengisi proposal itu dari yang halaman 2 dan seterusnya, yang ada judul ini. Jadi judul, kemudian ada kajian internasi al-Islam dan lain-lain. Nah, di sini juga ada tabel-tabel. Ini seperti biasa nanti Bapak Ibu bisa tambahkan sendiri. Misalnya jangan bingung Bapak Ibu kalau misalnya kurang baris, kurang ini kan insya Allah sudah paham. Nah, lalu di sini nanti ada fasilitas in-kind, ini yang tidak boleh dirubah karena memang ini sudah template ya Bapak Ibu. Jadi nanti dijumlahkan, ditotalkan di sini di bagian RAB. Seperti itu. Saya akan kembali ke sistem. Baik. Nah, kemudian setelah Bapak Ibu buat proposalnya, Bapak Ibu klik ajukan usulan di sini. Ini share screen untuk Simlitamas sudah tampil lagi ya Bapak Ibu ya. Ini misalnya saya akan coba contohkan. Di sini kita isi. Ini tadi kan saya pakai akun dosen dari Fakultas Kedokteran ya Bapak Ibu. Jadi saya akan coba untuk misalnya kita mencoba untuk menginput anggota yang hanya satu fakultas. Nah ini kan anggotanya dua-duanya adalah dosen dari FKK itu sendiri. Nah, kemudian setelah itu kita akan diminta untuk mengisi mahasiswa, dan ada yang untuk mahasiswa ini wajib 1, maksimal 2, sedangkan untuk tendik itu wajib 1. Nah, jadi nanti Bapak Ibu bisa tambahkan dengan cara diklik aja tombol tambahnya di sini. Nah, misalnya ini saya tendiknya saya menggunakan Mbak Thalia gitu ya.
hanya contoh saja ya Bapak Ibu, maaf kalau misalnya tidak sesuai. Kita pilih, kemudian kita upload proposalnya, isi satu-satu ya Bapak Ibu, topik unggulan, subtopik, bidang ilmunya, lalu proposal diunggah, mitra pengabdiannya, nama mitranya kita masukkan, lalu di mana lokasinya. Setelah itu semua kita coba simpan datanya. Nah, karena tadi tidak ada yang berbeda atau lintas fakultas anggotanya, maka dia akan menolak. Jadi akan keluar peringatan bahwa minimal satu anggota harus berbeda fakultas. Nah, itu tadi terkait dengan tata cara upload untuk proposal PKM, pengabdian pada masyarakat, hibah internal UNJ tahun 2022 ini. Gitu. Dan mungkin saya juga akan share terkait ini Bapak Ibu, yang kemarin mungkin sempat agak sedikit jadi pertanyaan dari Bapak Ibu semua ya, terkait dengan status dari usulan atau proposal Bapak Ibu semua. Di sini saya akan coba sampaikan siklusnya gitu ya Bapak Ibu, siklus dari usulan Bapak Ibu semua di hibah internal UNJ pada sistem sinlitamas.unj.ac.id. Jadi pertama kali ini kan nanti ketika Bapak Ibu sudah selesai upload, itu statusnya adalah menunggu persetujuan anggota. Ini sudah jelas ya Bapak Ibu, maksudnya ketika memang yang baru ini per 2022 ini Sinlitamas UNJ mengharuskan anggota peneliti itu ikut mensetujui keanggotaannya sebagai anggota dari suatu usulan. Ketika anggota sudah setuju, usulan akan berubah statusnya menjadi menunggu persetujuan. Menunggu persetujuan di sini maksudnya adalah menunggu seleksi awal atau seleksi administrasi dari admin terkait dengan sesuai atau tidak dengan template dan lain-lain. Misalnya anggota nanti diperiksa, ini benar nggak ada tendiknya, ini benar nggak mahasiswanya gitu loh, Bapak Ibu. Jadi nanti akan diperiksa di sini. Ketika Bapak Ibu semua tadi ada yang tidak sesuai, maka Bapak Ibu akan ditolak. Statusnya berubah ditolak. Ketika ditolak, maka Bapak Ibu selama jendela proposalnya masih dibuka, selama masih dalam waktu untuk menerima penerimaan proposal, Bapak Ibu mohon maaf saya mute, ini ada ini. Selama masih dalam jendela proposal Bapak Ibu yang ditolak tadi masih bisa untuk Bapak Ibu perbaiki dan Bapak Ibu ajukan kembali. Nah, ketika nanti memang sudah ditutup, maka Bapak Ibu sudah tidak bisa lagi nih, ketika sudah ditolak, maka ya sudah tidak bisa lagi untuk mengajukan atau mengajukan ulang gitu ya. Nah, setelah melalui proses seleksi awal, seleksi administrasi tadi dan lolos, maka statusnya akan berubah menjadi lolos seleksi. Nah, ini yang kemarin mungkin sempat jadi pertanyaan dari Bapak Ibu semua karena statusnya sudah lolos seleksi gitu. Ada beberapa yang bertanya artinya apakah sudah menang atau bagaimana gitu. Jadi itu belum menang ya Bapak Ibu, karena itu lolos seleksi itu artinya adalah baru lolos seleksi awal, lolos seleksi administrasi, dan sekarang statusnya adalah sedang diperiksa oleh reviewer gitu. Jadi sedang diperiksa oleh reviewer. Nah, setelah lolos seleksi dan sudah diperiksa oleh reviewer, ketika reviewer nanti sudah memberikan penilaian, statusnya berubah lagi menjadi sudah dinilai. Nah, ini juga sudah banyak, mungkin sudah ada beberapa dari Bapak Ibu dosen yang kemarin ikut di penelitian, hibah penelitian itu yang statusnya sekarang sudah berubah menjadi sudah dinilai. Nah, ketika sudah selesai dinilai, nah barulah nanti akan ada proses untuk menentukan siapa pemenangnya, ditetapkan sebagai pemenang. Ketika statusnya berubah menjadi ditetapkan sebagai pemenang, maka inilah bahwa Bapak Ibu usulannya ya sudah menang gitu, sudah ditetapkan sebagai pemenang gitu. Dan nanti Bapak Ibu
akan secara otomatis juga mendapatkan WhatsApp dari sistem gitu, bahwa proposal usulan Anda berjudul bla 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 telah ditetapkan sebagai pemenang. Tapi jika memang jika nanti statusnya tidak lolos sebagai pemenang, nah ini berarti Bapak Ibu failed gitu ya Bapak Ibu ya, proposalnya setelah dinilai failed gitu. Dan ini kalau ini sebenarnya skema ini sistem ini memang diterapkan ketika untuk nantinya misalnya ada yang sifatnya hibahnya kompetitif gitu ya Bapak Ibu ya, gitu. Jadi memang ada nih nanti kemungkinan status tidak lolos sebagai pemenang gitu, yang seperti hibah-hibah LPPM tahun sebelumnya juga ada yang seperti itu gitu. Nah, ketika sudah ditetapkan sebagai pemenang, maka Bapak Ibu nanti lalu akan melakukan proses pelaksanaan kegiatan. Di antaranya adalah mengisi catatan harian, lalu kemudian membuat laporan luaran, dan yang tidak kalah penting adalah membuat laporan akhir. Nah, setelah Bapak Ibu sudah selesai mengupload laporan akhir, status proposalnya berubah lagi, usulannya berubah lagi, yaitu menjadi sudah menyerahkan laporan akhir. Nah, pada tahap ini sudah sampai di sini, selanjutnya adalah ketika nanti dari sudah semua sudah menyerahkan laporan akhir, maka admin dari Simnitamas ini akan mendistribusikan laporan akhir beserta catatan harian, kemudian laporan luarannya itu kepada reviewer untuk dilakukan monef gitu ya. Menunggu di sini istilahnya ada monefnya gitu ya Bapak Ibu ya. Di mana yang di monef itu adalah laporan akhir Bapak Ibu semua, lalu kemudian luaran-luarannya, dan tidak kalah penting juga catatan hariannya akan dicek gitu oleh reviewer bersertifikat dari UMJ. Nah, ketika sudah di tangan reviewer, maka statusnya berubah lagi Bapak Ibu, menjadi menunggu review laporan akhir. Nah, setelah selesai di review, kemudian reviewer juga sudah selesai menilai, maka statusnya akan berubah menjadi evaluasi akhir selesai. Nah, di sini saya kasih icon finish gitu ya, karena memang kalau sudah evaluasi akhir selesai, berarti nanti Bapak Ibu sudah dikatakan sudah selesai gitu ya proses siklus untuk usulannya tersebut. Nah, demikian mudah-mudahan yang saya sampaikan terakhir ini terkait dengan siklus, terkait dengan status proposal, status usulan itu dapat mencerahkan Bapak Ibu semua sehingga nanti tidak bingung lagi gitu ya, mungkin tidak bertanya-tanya lagi gitu, terutama kan karena kemarin mungkin ada yang menilai bahwa ini adalah ambigu karena baru lolos seleksi, tapi sebenarnya kalau hanya lolos seleksi itu kan belum ditetapkan sebagai pemenang gitu, karena memang seleksinya itu ada seleksi awal dan nanti ada seleksi usulan gitu yang dilakukan oleh reviewer. Demikian dari saya, Pak Darto, saya cukupkan. Terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Reddy, cukup jelas apa yang disebut. Bapak Ibu, LPPM sudah menyampaikan terkait dengan panduan, kemudian timeline dan siklus dari sistem Simnitamas UMJ. Kami buka sesi tanya jawab Bapak Ibu, silakan boleh melalui chat room ataupun raise hand. Yang di chat dijawab dulu Mas. Mas Darto, yang di chat dulu aja. Saya jawab dulu. Oke. Silakan. Bapak Ibu, saya akan coba chat dulu sebelum menjawab Mbak Siska ya, yang sudah raise hand. Nah, ini ada pertanyaan nih dari Dr. Nisa Utami. Bu, izin bertanya, untuk luaran wajib berupa jurnal, poster, dan makalah, bukan makalah ya, yang 3 itu, apakah harus satu atau tiga-tiganya? Wajib tiga-tiganya, Bu Anissa. Jadi, luaran wajibnya itu adalah jurnal atau proceeding seminar. Yang pertama, jadi atau ya itu bahasanya. Yang kedua adalah poster. Poster itu template-nya sudah ada. Template-nya saya pernah kasihkan, dan Bapak Ibu kalau nggak punya, itu bisa bertanya kepada LPPM fakultas masing-masing. Kalau di FKK berarti dengan Bu Rike ya.
Nah, kemudian yang ketiga adalah bisa berupa bahan ajar, kalau itu sesuai dengan kompetensinya, atau modul pada saat pengemas. Misalnya modulnya berupa pelatihan atau apa, atau misalnya kalau di kedokteran mungkin kan memberikan sosialisasi tentang misalnya tentang imunisasi atau apa, silakan untuk dipakai sebagai luaran, dan itu bisa dicangkolkan nanti diupload di Mas Redi ya, pada saat pelaporan akhir. Begitu Bu Nisa, barangkali ada pertanyaan. Nah, ya. Itu kalau jurnal terus Ya. atau proceeding berarti kan salah satu ya. Iya. Nah, Ya. ditambah poster berarti poster wajib. Wajib. Atau buku ajar. Jadi 2 wajibnya. Enggak dong Bu, bukan buku ajar Ibu, hanya modul. Buku apa itu? Modul. Modul. Iya. Iya, wajibnya 2. 3. 3. 3 Ibu, bukan apa atau. Satu Yang jurnal. satu adalah modul atau bahan ajar yang terkait dengan pengemas tersebut. Ada 3 Ibu. Mas Darto, tampilkan panduannya. Itu biayanya tinggi loh Bu. Saya lihat seminar saja bayar 4,5 juta kemarin. Terus kemudian buku ajar atau apa itu juga kita bayar kalau publishnya yang lumayan tuh 2 juta minimal. Bayar seminar apa Ibu kok sampai 4,5? Seminar internasional. Oh ya jangan lah. Ini kan dana 5 juta masa Ibu pakai seminar internasional. Ya kan sekali kerja sekali bagus kumnya gitu. Ya silakan, nanti kan Ibu bisa klaim di insentif ya Ibu ya. Kalau ada proceeding internasional kan Ibu klaimnya di insentif, bukan di sini. Insentif gitu, gimana Bu? Itu? Yang in-kan? Iya, yang insentif. Insentifnya SBO Ibu, yang melalui dekan. Oh, ya, di luar ini ya? Di luar ini Ibu. Ya, jadi ada 3 ya Bapak Ibu ya, jurnal, poster hasil pengabdian masyarakat. Yang ketiga adalah modul bahan ajar atau pelatihan hasil pengabdian masyarakat. Baik, Bu Anissa, masih ada pertanyaan lagi? Oke, kalau sudah saya indikan. Ye, matur nuwun. Baik, kemudian sebentar. Dari atas ya. Kemudian ada pertanyaan juga terkait dengan apakah bisa hanya lintas prodi? Tidak. Mintanya adalah lintas fakultas, lintas bidang ilmu, Bapak Ibu. Beli berapa? 1 dos. 30. Ya, Bapak Ibu ya. Ini pertanyaan dari siapa ini, Pak? Mas Darto. Ini banyak banget chatnya, sebentar. Oke, Bapak Ibu sudah paham ya, jadi harus lintas fakultas satunya. Ini tadi menjawab pertanyaan dari siapa Mas Darto, coba dilihat Mas, saya kok ini. Kemudian izin tanya Bu, tanda tangan mitra pengabdian masyarakat bisa dijelaskan lagi. Nah, tanda tangan mitra pengemas kan harus ada ya Bapak Ibu ya, ada pada kolom di template ya Bapak Ibu ya. Nanti Mas Darto bisa jelaskan juga, kalau silakan ditampilkan Mas apa yang menjadi tanda tangan daripada mitra pengemas, karena mitra pengemas itu harus melakukan kepuasan ya terhadap mitra pengemas. Kemudian ada pertanyaan lagi nggak Mas Darto? Tadi dari Bu Raihana, apabila berbeda prodi itu bisa ya, tadi udah dijawab Bu. Kemudian yang selanjutnya dari Bu Hirfa, kalau mahasiswa dari prodi sendiri bolehkah gitu Bu? Misalkan, ya boleh. Boleh. Mahasiswa tidak diatur. Tidak diatur Ibu. Selanjutnya mungkin diberikan kesempatan ke Ibu Siska Yuningsi ya Ibu. Silakan Bu Siska. Monggo. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Prof atas pemaparannya. Yang ingin saya tanyakan keterkaitan dengan tenaga pendidikan. Ada tidak Prof ketentuan untuk memilih tenaga kependidikan, karena mengingat tenaga kependidikan ini kan terbatas ya Prof. Nah, mungkin ada tidak satu tenaga kependidikan menerima berapa pengabdian gitu Prof? Bisa, Atau mungkin bebas aja? bisa, bebas. Bebas, yang penting Bebas ya Prof. bebas. Ya. Kenapa? Karena tidak ada aturan itu di dikti. Oke? Jadi Oke. boleh memilih misalkan di dalam satu judul pengabdian masyarakat ada FISIP dan FIP misalkan nih Prof. Ya. Apakah tenaga pendidikan itu harus sesuai dengan fakultasnya? Misalkan salah satunya FIP atau mungkin FISIP begitu Prof? Tidak diatur. Oh, jadi bebas ya Prof? Ya, tidak diatur. Bahkan bisa memilih dari rektorat kan? Oh ya, baik. Ya, oke. Siap. Oke, Mbak Siska. Baik, selanjutnya Ibu dari Pak Yusuf mungkin izin bertanya, silakan Pak Yusuf. Oke, monggo Pak Yusuf. Oh ya, Bu Yuni, terima kasih. Kita kan selain anggota dosen ada tendik sama ada mahasiswa. Nah, apakah mereka juga ikut melakukan persetujuan nggak atau hanya dosen aja gitu ya? Terima kasih Bu. Oke. Terima kasih Pak Yusuf. Ya, yang melakukan persetujuan hanya dosen, Bapak. Yang melakukan persetujuan hanya dosen saja. Oke. Oke, terima kasih. Ya, terima kasih. Baik, cukup jelas ya Pak Yusuf. Kemudian ada dari Bambang Setiawan. Izin bertanya Bu, terkait anggota wajib untuk lintas fakultas, apakah tema dari pengabdian boleh menyimpang dari jurusan yang ada? Ya boleh, tapi nanti Bapak bertanggung jawab, apalagi Pak Bambang adalah Sekprodi. Pada saat Bapak menguraikan kepada akreditasi Bapak. Kan sebaiknya itu pengemas itu kan merupakan hilirisasi dari penelitian ya Pak Bambang ya. Saya yakin Bapak punya banyak kegiatan ya di mesin ya, ataupun di tempat lain, ataupun Bapak Ibu, saya yakin tuh dosen tuh punya lah kegiatan yang terkait itu. Monggo aja Pak. Tetapi yang paling dipentingkan itu adalah bagaimana supporting Bapak Ibu terhadap akreditasi di Prodi. Itu aja. Oke. Pak Bambang, masih ada yang bertanya? Oh iya tadi, Bu Yuni, maaf. Tadi kan Mas Darto menyampaikan seminar hasil Abdi Mas itu Januari 2022, harusnya 2023 kali ya maksudnya. Ya, itu diseminasinya aja Pak. Tetapi kalau seminarnya, ada seminar itu ada Semnaskat nanti bulan Oktober Bapak. Oh iya. Oke. Oke, iya, terima kasih. Betul Pak Yusuf, pelaksanaan kegiatan penelitian dan pengabdian masyarakat untuk tahun ini, tahun pelaksanaan 2022, nanti diseminasinya akan dilaksanakan di tahun depan, itu insya Allah bulan Januari 2023. Begitu Pak. Oh iya. Oke. Silakan Bapak Ibu, mungkin ada pertanyaan dari UPPM Fakultas, mungkin koordinatornya. Halo, Assalamualaikum, boleh saya bertanya? Silakan Gunawan. Monggo Pak Gunawan. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Rektor, Wakil Rektor, Bu Prof. Yuni dan LPPM dan tim ya. Yeah. Terima kasih ke fakultas yang sudah memfasilitasi dosen bisa ikut program ini pengabdian. Yang pertama adalah pertanyaan ke teknik penulisan, apakah masih sama di penelitian kemarin yang masih menggunakan angka 1, 2 gitu ya, dan seterusnya. Itu yang pertama. Terus yang kedua, di template itu kan ada kerjasama dengan mitra ya. Itu bisa di-downloadnya, bisa didapatkannya di mana? Apa kamu minta ke Pak Redi atau ke LPPM yang lain gitu, ataukah bisa di-download di template gitu?
atau LPPM. Saya belum apa namanya mengunjungi LPPM lagi. Bapak Itu udah yang buka lamannya belum? belum buka lagi nih. Terakhir minggu kemarin baru bukanya. Ya, Mas Redi silakan jawab Pak. Ya. Satu lagi Bu Prof. Ye. Yang ketiganya adalah ini kan rencana lintas fakultas gitu ya. Di lintas fakultas ini itu dosennya kah ataukah tendiknya kah ataukah mahasiswanya? Dosennya. Dosennya ya. Dosennya Pak. Baik dosennya ya. Iya. Ya. Itu saja Bu Prof. Terima kasih. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih. Mas Darto sama Mas Redi, template untuk apa namanya surat pernyataan dan lain-lain tuh ada di mana? Tolong dijawab. Halo. Baik, Prof. Insya Allah nanti akan disampaikan di template proposal ya, Prof. Setelah daftar pustaka di paling bawah nanti akan ada di situ. Ya, di template proposal. Template proposal udah masuk ke itu? Udah masuk ke sistem ya, Mas? Ya, sudah Bu. Nanti jika ada apa namanya hal-hal lain bisa nanti diedit dan diupload kembali, Bu. Ya. Jadi yang disampaikan oleh Bapak nanti adalah template yang sudah diisi, kemudian di apa namanya disematkan di dalam pernyataan mitra, begitu ya, Mas Darto ya. Ya di situ, kemudian nanti setelah itu nanti Bapak upload dalam bentuk Word ya, sesuai dengan yang tadi dijelaskan oleh Mas Redi. Begitu Pak Gunawan? Ya, baik Bu Prof. Kalau untuk teknik penulisan, apakah masih menggunakan yang kemarin Bu Prof? Yang beda lagi? Beda lagi lah Pak. Pengabdian dengan penelitian kan berbeda. Jadi Bapak apa namanya nanti download di laman Bapak. Begitu ya Mas Data ya. Template-nya untuk membuat proposal nanti bisa di-download di laman Bapak. Betul Prof. Jadi di situ ada template usulan, ada template laporan akhir. Jadi nanti disediakan oleh LPPM di situ. Jadi Bapak bisa masuk login ke akun Bapak. Ya, begitu juga dengan penelitian Bapak. Ketika nanti mau membuat laporan akhir penelitian, di situ juga sudah ada. Ya. Bagaimana Pak? Terima kasih ya, terima kasih banyak. Ya, sama-sama Bapak. Bapak Ibu jangan lupa mengisi mengisi Google Form untuk mendapatkan sertifikat nantinya. Oke, silakan juga Bapak Ibu mendownload panduannya pada laman Silitapmas, juga laman di ini Bapak Ibu. Mas Darto udah di upload ya panduannya di berandanya Silitapmas, sudah ya? Sudah Ibu, kami sudah melakukan di situ, kemudian juga tadi sudah share di chat room, kemudian juga di website LPPM juga sudah ada, jadi ada beberapa pintu, jadi Bapak bisa akses di berbagai arah, seperti itu Bu. Ya. Siap Bapak Ibu, apakah Bapak Ibu masih ada pertanyaan nanti supaya Bapak Ibu juga jangan lupa ya Bapak Ibu ya, jangan mepet-mepet. Jangan mepet-mepet di the last minute. Kita punya waktu sampai tanggal berapa Mas Darto? Usulan sampai 24 Juni Bu. Ya, oke. 24 Juni Bapak Ibu jangan sampai nanti telepon malam-malam Mas Darto itu sampai handphonenya 2. Jadi melayani Bapak Ibu itu luar biasa lah menyenangkannya gitu. Oke, Bapak Ibu. Baik, kalau Bapak Ibu tidak ada lagi, saya kasih kesempatan kepada Sekretaris LPPM Bu Lucy untuk bisa memberikan sedikit pengalamannya sampai Bu Lucy bisa menang di pendanaan Dikti 2022.
Silakan Bu Lucy. Baik, terima kasih Prof. Vini atas waktunya. Kami informasikan Bapak Ibu sebelum nanti Bu Lucy menjelaskan dan berbagi pengalaman terkait pemenang hibah Dikti untuk program kemitraan masyarakat. Kami informasikan LPPM, UMJ, dan Bapak Ibu semua, kita harus syukuri, alhamdulillah, tahun ini 2022 dosen penerima pendanaan program penelitian yang ongoing sekitar ada 7, kemudian untuk yang dosen penerima pendanaan penelitian program kompetitif nasional untuk tahun 2022 sekitar ada 10 usulan yang lolos. Kemudian skema ketiga adalah dosen penerima pendanaan penelitian program desentralisasi untuk tahun anggaran 2022 sekitar ada 4 usulan yang lolos. Ini merupakan prestasi kita semua, Bapak Ibu semua, dan terutama Universitas Muhammadiyah Jakarta. Plus 1 pengabdian kepada masyarakat yang insya Allah akan berbagi pengalaman disampaikan oleh Bu Lucy sekaligus Sekretaris LPPM UMJ. Silakan Bu Lucy. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Ibu semuanya. Semoga semuanya dalam sehat ya. Bapak Ibu, saya hanya share pengalaman yang kebetulan mendapatkan Mas, dan ini saya kira proposal yang besar kemarin juga bagus-bagus, cuman mungkin Kemendikbud bisa beberapa keterbatasan pendanaan, jadi ada satu proposal saja yang dijalankan. Bapak Ibu sekalian, format yang disampaikan untuk Pengmas internal saya itu mengadaptasi. Suaranya jauh di saya. Mengadaptasi dari Pengmas Kemendikbudristekdikti. Jadi seandainya Bapak dan Ibu nanti mengusulkan di penelitian internal, itu sama dengan pola yang digunakan oleh Kemendikbudristekdikti untuk usulan Pengmas yang ada di sana. Nah, kalau memang sama, maka dari internal kita berlatih untuk nanti kompetisi di Kemendikbudristekdikti. Bapak Ibu, kebetulan proposal saya itu merupakan tindak lanjut yang ketiga dari kegiatan yang dilaksanakan di lokasi yang sama. Lokasi itu keempat malahan. Lokasi itu merupakan lokasi pertama ketika mahasiswa FISIP melaksanakan KKN sebelum KKN terpadu atau ini diselenggarakan. Kemudian kita tindak lanjuti dengan pelaksanaan PHP 2D. Kebetulan ketuanya atau inisiasinya itu dari Prodi Ilmu Komunikasi yang digawangi oleh Ibu Okta. Karena waktu itu Ibu Okta juga sebagai anggota DPL di lokasi yang sama. Kemudian yang ketiga, kita ajukan untuk MBKM. Nah, namun dari kegiatan-kegiatan yang kita ajukan itu berkesinambungan. Artinya tidak program yang sama, tetapi justru program yang baru yang memang masih dibutuhkan oleh masyarakat tersebut. Keuntungan kita ketika melaksanakan program yang sudah pernah diinisiasi adalah data-data lapangan untuk disematkan di pendahuluan itu banyak. Kemudian track atau apa saja kegiatan yang sudah kita lalui itu akhirnya tergambar dengan sistematis dan bagus. Ya, itu yang menjadikan salah satu keunggulan proposal. Kemudian yang tidak kalah penting lagi adalah proposal pengabdian masyarakat itu didasarkan pada hasil penelitian yang telah Bapak Ibu lakukan. Baik itu penelitian dikti maupun penelitian internal. Hasil penelitian yang pernah Bapak Ibu lakukan tersebut akan disematkan pada IPTEK, penerapan IPTEK. Ya nanti di proposal itu ada di halaman paling bawah. Saya izin share screen dulu nih untuk proposalnya supaya bisa tergambar IPTEK-nya itu, gambaran IPTEK-nya itu harus bagaimana begitu.
Karena kalau di teknik itu gambaran ipteknya itu berupa barang atau berupa mesin begitu. Kalau di ilmu sosial bagaimana begitu? Sebentar, saya hidupkan. Mas. Apakah sudah terlihat Bapak Ibu? Sudah ya. Kemudian itu ya untuk lainnya insya Allah sama. Kalau di internal itu hanya kita menyesuaikan dengan yang namanya AIK, Islam dan Kemuhammadiyahan. Gitu. Untuk yang lain kita memang mengadopsi pure seluruhan dari template yang disediakan oleh Kemdikbud-Ristek Dikti. Tujuannya apa? Supaya Bapak dan Ibu nanti ketika mengajukan ke Dikti tidak gagap istilahnya seperti itu dan sudah familiar seperti itu. Nah, ini yang kemarin lolos ya. Kemudian tetap sama triknya dengan yang ada di penelitian Dikti. Semua yang penting itu di bold ya. Di sini ada laman ringkasan dan sebagainya. Di sini ada muatan apa gitu, maka yang muatannya ini tetap di bold. Permasalahannya apa, solusi yang ditawarkan luarannya apa, kemudian apa yang dicapai, rencana kegiatannya apa itu di bold. Dan di sini tetap saya tampilkan judul karena takutnya reviewer juga tidak membaca di atas ya gitu. Tetap saya tampilkan judul di sini. Kemudian tadi sudah saya sampaikan bahwa keunggulan atau keuntungan ketika kita menindaklanjuti di lokasi yang sama, tetapi dengan catatan programnya tidak boleh sama, kegiatannya tidak boleh sama. Artinya melanjutkan kegiatan yang sudah dilakukan dulu. Tetapi basic utamanya kegiatan yang kita lakukan bukan berarti kita memaksakan apa yang ada di pikiran kita, tidak. Tetapi sebagai dasarnya adalah kebutuhan dari masyarakat itu sendiri atau kebutuhan dari mitra. Kalau mitranya nggak butuh, jangan dituliskan gitu. Itu yang perlu digarisbawahi. Nah, di sini ketika kita sudah mempunyai program kegiatan, digambarkan di dalam profil, kemudian disematkan gambarnya, jangan terlalu banyak. Kalau di Dikti itu ada batasan upload, tetapi kalau di kita juga ada batasan upload ya Mas Jabir? Ada, jadi boleh gambar visual untuk membuktikan bahwa di sana butuh loh dalam konteks ini gitu. Kemudian menjelaskan permasalahan mitra dengan jelas. Bapak Ibu, permasalahan itu tidak perlu ruwet gitu ya, tetapi apa yang dibutuhkan masyarakat, walaupun itu sesederhana apapun, tetapi bisa dinarasikan dengan baik dan capaiannya itu jelas. Jadi antara permasalahan, proses kegiatan, dan capaian itu simultan selalu linear begitu ya. Jadi tidak terpisah. Jangan sampai permasalahannya apa, nanti kegiatannya berbeda lagi, nanti capaiannya akhirnya berbeda. Nah, itu juga dinilai. Kemudian di sini solusi. Nah, solusi permasalahan juga sebagai bentuk dari kegiatan tadi ya, luaran dan apa yang harus diselesaikan itu dinarasikan dengan baik. Kalau indikator capaian juga perlu dijelaskan apa yang ingin dicapai dari kegiatan tersebut. Bapak Ibu, yang paling penting kalau di Dikti adalah hasil riset tim pengusul. Jadi ini menjadi track record dan hasil risetnya itu seumpamanya sudah terpublish di jurnal, silahkan dimasukkan ke referensi. Itu menjadi poin penting penilaian bahwa hasil Pengmas yang Bapak Ibu usulkan didasarkan pada hasil penelitian dosen.
Jadi penelitian dan Pengmas itu menjadi satu kesatuan karena keinginannya dari pemerintah adalah hasil penelitian itu bisa diimplementasikan ke masyarakat atau bisa dimanfaatkan ke masyarakat. Walaupun itu hanya berupa gagasan atau ide atau model atau penyusunan, tidak hanya penerapan alat gitu ya. Kalau di ilmu-ilmu eksakta biasanya alat begitu. Kalau di ilmu sosial apa? Nah, ini yang contohnya ilmu sosial. Kemudian di sini yang penting lagi dijelaskan juga apa yang perlu dilakukan oleh mitra. Kalau di Dikti tentunya ya, tapi di sini setidaknya mengindikasikan bahwa kegiatan Bapak dan Ibu itu terlink benar-benar dijalankan atau benar-benar bersinergi dengan mitra. Ini kan sederhana banget ya, menyediakan tempat gitu kan, melakukan workshop, ikut aktif gitu, itu artinya ada kontribusi walaupun tidak bersifat material, artinya mereka juga mempunyai kontribusi dalam konteks itu. Bapak dan Ibu ada ini potensi rekognisi. Ini kalau yang kemarin di Dikti, mahasiswa yang terlibat itu ada 3 mahasiswa dan 2 administrasi, maka mahasiswa yang terlibat akan direkognisikan maksimal 20 SKS, maksimal, tidak memaksakan harus 20 SKS pas bagi mahasiswa yang terlibat. Bapak Ibu, ini saya tampilkan di referensi ini adalah hasil riset saya yang berjudul pengembangan model identitas kota atau city branding pada tahun 2013. Ini merupakan riset yang didanai waktu itu oleh Kemendikbud juga, dan ini saya jadikan pijakan untuk menjalankan kegiatan Pengmas. Kemudian yang kedua, ini juga ada pelaksanaan Pengmas tahun 2015. Kebetulan saya juga didanai oleh Dikti waktu itu, bersama dengan Bu Heni dan kelompok usaha Kacang Sangrai. Dan ada penelitian dari Bu Lili ya dan Mbak Bu Siska terkait dengan model sinergitas yang kemarin kita jadikan pijakan untuk melaksanakan kegiatan PHP 2D di lokasi yang sama. Jadi Bapak Ibu, ini yang dimaksud dengan penerapan hasil riset dosen ke dalam kegiatan Pengmas. Nah, gambaran iptek yang saya tawarkan berdasarkan hasil yang riset yang pernah saya lakukan tentang branding yang saya gambarkan melalui laman ini. Artinya di sini ada gambar, flowchart, dan ini juga saya sesuaikan karena dulu itu brandingnya itu berkaitan dengan kota, maka di sini saya merevisi ya atau menggunakan template model yang ini tetapi diterapkan untuk BUMDes dan juga untuk branding Desa Kuripan yang besok akan kita lakukan gitu. Dan branding itu yang menjadi salah satu poin di dalam kegiatan Pengmas yang akan saya lakukan di tahun ini yang didanai oleh Dikti. Bapak Ibu, gambaran impact ini juga yang kemudian nanti di Pengmas Bapak Ibu di internal itu harus juga bisa tergambar. Artinya nanti model atau apa yang ada di penelitian Bapak yang terdahulu, entah itu tahunnya 2000 berapa, enggak masalah. Yang penting itu bisa diterapkan di masyarakat umum gitu. Bapak Ibu, begitu juga dengan lokasi penelitian, lokasi Pengmas. Ya kalau di aturan Dikti itu sekitar 150 sampai itu masih kilometer masih bisa. Jadi kalau Bapak Ibu menjalankan Pengmas sesuai dengan kondisi Bapak Ibu ya, keterjangkauan Bapak Ibu begitu intinya. Kalau di Dikti jaraknya diukur dari kampus gitu. Kalau internal saya kira insya Allah tidak ada aturan untuk itu. Yang penting penerapan hasil riset dari Bapak Ibu supaya kita menjawab waktu saat akreditasi itu juga bisa dengan baik gitu. Apa yang sudah diberikan oleh dosen kontribusinya ke masyarakat bisa terjawab dengan hasil-hasil Pengmas yang Bapak Ibu lakukan melalui kegiatan ini gitu.
Bapak Ibu, sekali lagi kegiatan Pengmas ini jangan terlalu muluk-muluk sesuai dengan pendanaan yang ada. Yang penting Bapak Ibu konsisten, itu hasil dari penelitian, konsisten untuk dipublikasikan. Karena publikasi itu menjadi penting sebagai salah satu syarat untuk bisa mendapatkan full pendanaan dari UMJ. Publikasi yang sudah sarana publikasi yang sudah disediakan oleh LPPM itu Seminar Nasional Pengabdian Masyarakat. Jadi Bapak Ibu bisa mendaftarkan diri di sana nanti sekitar Oktober-November bersamaan dengan kegiatan KKN ya, istilahnya KKN sudah selesai, publikasinya ke sana. Ini merupakan salah satu cara untuk mendorong publikasi dosen lebih banyak lagi. Adapun kalau memang mau dipublikasikan di jurnal, disilahkan. Tidak ada kriteria jurnal harus Sinta. Kalaupun Sinta, alhamdulillah. Kalau belum juga nggak apa-apa. Intinya membiasakan publikasi, mulai dari penelitian dengan pendanaan internal. Nanti kalau ingin ke pendanaan hasil internal ini, pendanaan internal untuk publikasi Sinta 2 atau ke jurnal internasional juga disilahkan, tetapi mengingat kembali dana yang disediakan untuk Pengmas jangan sampai ada bingung dananya cuma segini kok harus tuntutnya ke internasional, bukan. Itu bukan syarat utama untuk output di Pengmas internal. Bapak Ibu, sekian sharing dari saya. Insya Allah dengan berkolaborasi bersama, saling mengenal, banyak sekali hal-hal yang bisa kita lakukan. Tidak hanya mengenal di SK, tapi juga mengenal di dosen-dosen di ilmu sosial, ekonomi, dan agama. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Lucy atas sharing sessionnya terkait mengenang hibah program kemitraan masyarakat tahun 2022. Bapak Ibu masih membuka sesi diskusi, silakan jika ada yang disampaikan atau ditanyakan. Saya rasa cukup Mas, udah nggak ada yang raise hand karena banyak yang mengajar kali ya. Cukup, monggo Mas Darto, silakan untuk ditutup. Baik. Bapak Ibu, sebelum kami tutup, mohon untuk dokumentasi agar Bapak Ibu bisa on-cam. Kita akan mendokumentasi kegiatan sosialisasi ini untuk insya Allah akan dimasukkan ke dalam website LPPM UMJ. Silakan Bapak Ibu, kami tunggu. Slide pertama Bapak Ibu, 1, 2, 3. Kemudian masuk slide kedua. 1, 2, 3. Slide 3. 1, 2, 3. Slide keempat Bapak Ibu, 1, 2, 3. Terakhir slide 5, 1, 2, 3. Baik, izin menutup Pak Warek 1 dan Prof. Yuni. Demikian kegiatan sosialisasi hibah pengabdian kepada masyarakat internal tahun 2022 melalui sistem tata kelola seni tabas UMJ. Terima kasih kami sampaikan kepada pimpinan universitas, dekan fakultas, wakil dekan, kaprodi, ketua LPPM dan tim, koordinator UPPM fakultas, dan Bapak Ibu dosen yang hadir pada sosialisasi hari ini. Kita akhiri sama-sama dengan mengucap hamdalah.
Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Udah ya. Matur nuwun Bapak Ibu semuanya. Waalaikumsalam Ditunggu ya. warahmatullahi wabarakatuh. Izin Lep. Terima kasih Kuotanya Mas cukup Darto. banyak, 350, 400. Pak Juni. Ye, assalamualaikum. Dan tim. Perusahaan itu